Yang fana itu harus dikekang dan merupakan penjara bagi jiwa. Sebagai akibat, jiwa tidak dapat berkembang. Karena itu, tubuh yang fana harus dikekang. Dengan cara menyiksanya, jiwa yang mulia dapat berkembang. Sebagai satu contoh, di Manila, Filipina, setiap tahun dapat disaksikan bagaimana flagellantis menyiksa dirinya. Mereka dinamakan flagellantis karena mereka gunakan flagellata atau cemeti untuk menyiksa dirinya. Pada ujung cemeti, mereka ikatkan besi tajam dan memukul belakangnya sampai berlumuran darah. Di Singapura, pada upacara Taipusan, orang berjalan di atas bara api yang bernyala dan berbaring di atas tempat yang berpaku. Tubuh yang materi harus disiksa agar jiwa yang mulia dapat berkembang. Melalaikan kesehatan tubuh adalah bertentangan dengan Alkitab. Alkitab mengajar bahwa tubuh manusia itu adalah Ka'bah Allah yang harus dipelihara dengan baik juga. Kalau jiwa orang baik yang setelah mati langsung naik ke sorga, tidak perlu ada kebangkitan. Nah, sekarang kita berhadapan dengan ajaran lain dari Epikuros, bahwa tujuan hidup adalah mencari kesenangan. Ditambah, dengan tidak ada kebangkitan, orang bersenang-senanglah mencari kepelisiran sepuas-puasnya. Mengapa? Karena besok kita semua mati. Tidak mengherankan bahwa manusia sekuler yang tidak bertuhan, yang berhadapan dengan kesusahan, gantinya mencari Tuhan untuk memperoleh kelepasan, menenggelamkan dirinya dalam kepelesiran. Baik, berikutnya kita akan pelajari metode mengajar Rasul Paulus. Di Athena, Paulus menunjukkan dirinya faham akan kesenian, literatur, dan agama mereka. Paulus bukan saja mengenal tulisan-tulisan bangsa kafir, ia mengutip sebahagian dari buah pikirannya. Ia mengutip sajak orang Kreta. Di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Ia mengutip sajak bagi dewa Zeus dengan baris, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Dalam setiap kasus, Paulus mengambil sesuatu dari kebudayaan mereka dan menghubungkannya kepada kebenarannya ia ingin ajarkan kepada mereka. Ia menggunakan metode mengajar dari yang diketahui kepada yang tidak diketahui. From the known to the unknown. Seperti Yesus yang memperkenalkan perempuan Samaria di sumur Yakub, menggunakan air sumur itu untuk memperkenalkan kepadanya air hidup yang lebih baik, yang berasal dari Tuhan. Karena orang biasanya suka cari yang lebih baik, Yesus selalu menawarkan yang lebih baik. Ia selalu menghadapkan yang better dan bukan yang bitter. Ellen G. White menyatakan bahwa di Athena, sekiranya pidato Paulus merupakan serangan yang langsung terhadap ilah-ilah mereka dan orang-orang besar dalam kota, ia akan ada dalam bahaya menemui nasib seperti Sokrates. Tetapi dengan kebijaksanaan yang dilahirkan oleh kasih ilahi, ia dengan saksama menarik pikiran mereka dari dewa-dewa kafir oleh menyatakan kepada mereka Allah yang benar, yang belum dikenal oleh mereka. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid yang ke-7, halaman 203.
Karena Sokrates mengkritik ilah-ilah orang Yunani, ia dihukum mati dengan cara minum racun. Alkitab menasihati bahwa kita hendaknya menyatakan kebenaran dengan kasih. Speak the truth in love. Paulus mengerti bahwa sebelum kita dapat memimpin orang-orang ke tempat mana kita menginginkan mereka berada, kita terlebih dahulu haruslah berjumpa dengan mereka di mana mereka berada. Kita memusatkan kepada kebutuhan-kebutuhan mereka, kesukaan-kesukaan mereka, dan meramu pekabaran kita dalam salah satu cara yang berhubungan dengan mereka. Yang menjadi pokok adalah tata cara berkomunikasi, berbicara dengan orang-orang dalam cara dan bahasa yang mereka dapat mengerti. Berikut kita akan bahas tentang dunia sekuler. John Pauline dalam bukunya Present Truth in the Real World membahas bagaimana kita dapat bersaksi dalam dunia sekuler. Bagaimana melewati tembok-tembok penghalang yang didirikan orang-orang sekuler agar melindungi diri mereka dari pengaruh agama yang mereka tidak kehendaki. Dalam dunia sekuler, masyarakat memandang hidup tanpa melibatkan Tuhan atau agama, karena dianggap tidak relevan. Tidak ada yang gaib, di luar kemampuan alam, atau supernatural. Apa yang terjadi hanya terbatas pada dunia ini, this world, dan pada pengalaman indera atau sense experience. Orang sekuler pada umumnya tidak terima kebenaran melalui argumentasi intelektual, tetapi melalui suatu konfrontasi dengan Tuhan yang hidup. Kalau Tuhan menjadi nyata atau real bagi mereka, keberatan-keberatan mereka menghilang karena terang pandangan hidup yang baru. Yesus bergaul dengan orang banyak agar ketahui kebutuhan mereka. Pertama adalah komitmen. Orang sekuler dalam dunia yang teknologinya tinggi atau high-tech pada umumnya merasa kebutuhan akan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Karena mereka tidak mempunyai komitmen terhadap agama, mereka merasa kebutuhan akan sesuatu yang lebih besar yang terdapat umpamanya dalam dunia sport, politik, dan belakangan ini dalam ekologi. Pencinta sport mengelu-elu bintang-bintang lapangan yang populer dan masyhur karena keinginan untuk mengidentifikasi diri dengan yang lebih besar dan lebih sukses dari diri mereka sendiri. Melindungi planet kita dengan tidak mencemari lingkungan sekitar dapat saja merupakan dasar kerinduan orang sesungguhnya untuk hidup dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran. Tuhan sediakan bagi umat tebusan bukan hanya kediaman kekal yang bersih, tetapi kehidupan kekal yang bebas dari pencemaran.